Halo, jumpa lagi di channel Jurnal Nonton. Di video kali ini, kita akan mereview dan memberikan penjelasan ending dari film Burning. Bagi kalian yang sudah menonton filmnya, kalian bisa langsung ke bagian penjelasan di menit berikut ini. Dan without further ado, let's go to the review. Film Korea yang satu ini menurut saya berkesan artsy, atau dulu istilahnya disebut art house. Film artsy temponya cenderung lambat dan berusaha keras untuk tampil tidak biasa, baik dialog maupun alur. Untuk film Burning ini, alurnya sebenarnya cukup simpel, yaitu tentang cinta segitiga yang berkutat di antara Jong-soo, Hae-mi, dan Ben. Jong-soo adalah seorang pemuda yang boleh dibilang jobless, punya kerjaan sih, tapi cuma paruh waktu. Jadi hidupnya juga pas-pasan. Suatu hari, dia nggak sengaja bertemu seorang cewek yang ngakunya sebagai teman masa kecilnya. Namanya Hae-mi. Hae-mi merupakan sosok cewek yang mandiri, sederhana, supel. Sepertinya dia pandai bergaul dengan siapa aja. Selain itu, dia juga unik, memiliki cara pandang sendiri terhadap dunianya. Dia selalu ingin mencari tahu tentang arti kehidupan. Sekali dua kali jalan, ya mereka akhirnya jadian. Cita-cita Hae-mi adalah menjadi aktor. Dia pandai bersandiwara. Dalam satu momen, dia pamer skill acting makan jeruk yang bisa dibilang memang sangat bagus, membuat kita percaya bahwa dia makan jeruk beneran dan membuat kita ngiler. Dia juga suka traveling demi mencari arti kehidupan. Dan ketika dia berangkat ke Afrika, dan Hae-mi menitipkan rumah dan kucingnya kepada Jong-soo. Keadaan berubah 180 derajat sepulang Hae-mi dari sana. Karena di Afrika, Hae-mi berjumpa dengan Ben, cowok tajir ganteng yang cool dan baik hati. Hae-mi terlihat nyaman berada dekat Ben, membuat Jong-soo terbakar cemburu. Tapi di sini Jong-soo nggak langsung sumbu pendek, malah seperti berteman, ngikutin arus sampai sejauh mana mereka melangkah. Dalam sikapnya yang pendiam, Jong-soo justru orang yang paling terjaga untuk melihat gerak-gerik Ben. Tapi dia tidak bisa mengungkapkannya lewat kata-kata. It's only burning inside. Itulah kenapa diberi judul Burning. Penonton harus bisa memahami karakter yang terbentuk dari latar belakang kedua pria yang saling bersaing tersebut. Mereka adalah contoh hasil dari dunia kapitalis saat ini yang membeda-bedakan kelas sosial dan ekonomi. Jong-soo yang miskin dan jobless, serta berasal dari keluarga broken home, akan menjadi seorang yang pesimistis, minderan, pendiam, dan tidak dominan, gak punya power. Kestabilan emosinya juga diperparah karena tinggal di desa perbatasan yang dekat dengan Korea Utara. Dia kenyang dengerin siaran udara yang isinya propaganda. Sementara Ben, kaum jet set yang tinggal di apartemen mewah, tenang tanpa gangguan apapun, membuatnya jadi orang yang fokus, optimis, dan percaya diri. Hidupnya enak dan teratur, tanpa beban kerja yang menumpuk, entah dari mana penghasilannya. Dia juga bergaul dengan siapa yang dia mau, dan bisa melakukan apa aja yang aneh-aneh terhadap mereka. Tapi penonton tetap dibuat nggak bisa memahami apa isi pikirannya. Meskipun baik hati, beberapa penggalan cerita hidupnya dan kegiatan yang dilakukannya malah menimbulkan kemisteriusan, terutama bagi Jong-soo yang diam-diam menyelidikinya. Atas dasar kemisteriusan inilah, Ben berani bilang ke Jong-soo begini, kalau lu mau bikin novel, bikinlah kisah hidup gue. Kebetulan, dalam film ini, Jong-soo memang bercita-cita jadi penulis novel. Film ini bisa jadi sangat membosankan dan menyiksa ingin segera ke ending karena temponya yang lambat. Belum lagi dialog yang nggak biasa, kiasan atau artsy non-indie. Ada adegan duduk liatin senja sambil ngopi, ngudut, terus menari teatrikal. Satu-satunya yang menahan kita adalah kita penasaran gimana akhir dari cinta segitiga ini. Siapa yang akhirnya berjodoh? Itu adalah harapan klise yang datang dari kita sebagai penonton awam. Tapi percayalah, film ini bukan hanya sekedar itu, tapi lebih berbobot. Jika memang Jong-soo menulis cerita tentang Ben, maka dia harus cari tahu endingnya gimana. Atau dia akan bikin ending versi dia sendiri. Endingnya cukup mengejutkan. Sehabis nonton, akan membuat kita bertanya atau mengambil kesimpulan dengan multi persepsi dari sudut pandang tokoh masing-masing. Jadi ya, keyakinan masing-masing aja mau ngambil teori yang mana. This film was really slow burning, or burning slowly. It was a raging. Kemarahan yang dipendam seseorang dapat membakar perasaan dan akal sehat. Until someday, it's going to explode. Ada 3 teori yang dapat diusung. Yang pertama, Ben adalah psikopat atau serial killer dan dia beneran membunuh Hae-mi. Petunjuknya adalah sebagai berikut. Ben punya kebiasaan aneh yang bisa dikategorikan tindakan seorang psikopat, yaitu membakar gudang plastik hanya untuk kesenangan, atau mendandani cewek yang dikencaninya. Hobi Ben yang membakar gudang plastik itu juga bisa menjadi metafora atas diri Ben yang suka membunuh cewek yang habis dikencaninya. Ben adalah junkies alias perokok ganja. Kaum jet set, image-nya sih bisa melakukan apapun yang mereka inginkan.
termasuk membuat hiburan di atas penderitaan atau kebodohan orang lain. Hal ini ditis dari Ben yang mengundang teman-temannya untuk ngumpul, dan di sana mereka melihat Hammy yang dengan polosnya menghibur mereka. Ben punya koleksi aksesoris wanita di laci toiletnya, termasuk jam tangan Hammy, yang mengindikasikan kalau itu adalah barang-barang souvenir dari gadis-gadis yang dibunuhnya. Ben hanya orang kaya biasa dan dia tidak membunuh Hammy. Petunjuknya adalah sebagai berikut. Hilangnya Hammy belum tentu dibunuh oleh Ben. Seperti yang ditis oleh teman Hammy yang bilang kalau Hammy itu punya hutang dan mungkin dia lari dari debt collector. Maka dari itu juga Hammy hobinya juga traveling. Mungkin biar nggak kebaca jejaknya lari kemana. Hammy adalah pembohong handal. Dia pandai acting. Jadi belum tentu dia itu benar teman kecil si Jongsu. Bisa aja dia ngarang cerita dan sandiwara demi kenal dengan Jongsu. Karena dari hasil jawaban warga pemilik warung, mereka nggak kenal Hammy dan juga nggak tahu apa-apa tentang sumur. Cuma ibu Jongsu aja yang mentis soal sumur. Kucing yang di rumah Ben belum tentu adalah kucing Hammy. Meskipun Jongsu memanggil kucing itu dengan nama kucing Hammy, terus kucingnya jadi jinak, belum bisa jadi patokan kalau itu adalah kucing Hammy. Kucing manapun kalau dideketin dengan lembut, mungkin bisa jinak kok. Lagian, selama di rumah Hammy, kita juga nggak pernah dilihatin bahwa Jongsu pernah berjumpa dengan kucingnya. Aksesoris wanita yang ada dalam laci toilet rumah Ben belum tentu merupakan barang sisa pembunuhan. Bisa jadi aja itu kayak kotak titipan atas barang-barang yang ketinggalan di toilet, kayak lost and found box. Namanya juga toilet, wanita biasanya suka melepas aksesorisnya. Apalagi Hammy bukanlah satu-satunya wanita yang pernah berada di rumah Ben. Ben adalah gay. Ini dihint oleh scene Ben memasang kontak lens, menandakan dia itu cowok metroseksual. Terus ada juga dia mendandani temen ceweknya. Jongsu hanya terbakar perasaan dan nggak bisa berpikir sehat gara-gara banyak penderitaan yang dialaminya, seperti broken home ortunya, hidupnya yang miskin, jealous dengan Ben, kehilangan pacar pula. Ditambah lagi isi otaknya yang udah terganggu karena hal-hal yang diserapnya seperti siaran Korea Utara. Adegan Jongsu membunuh Ben hanyalah imajinasi dalam otak Jongsu. Petunjuknya adalah sebagai berikut. Jongsu hobinya nulis novel. Dan Ben juga iseng nyuruh Jongsu untuk nulis tentang hidupnya si Ben. Nah, sebelum ending, ada adegan Jongsu yang sedang mengetik di laptop. Mungkin itu dia sedang mikir dan nulis gimana ending dari hidup si Ben. Dan dibayanginnya lah si Ben mati dibunuh oleh dirinya sendiri. Sebuah ending yang menjual kan? Novelnya bisa jadi bestseller. So, what do you think guys?